sungguh mengasihi. Terima kasih. Hati kami meluap dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati di dalam ibadah pelayanan kami pada kesempatan pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami rindu untuk mempergunakan waktu yang indah ini ya Tuhan, sebab kami menyadari masih banyak kekurangan kelemahan kami, masih banyak cacat celah kami Tuhan di hadapan Engkau. Itulah sebabnya saat ini kami rindu Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kehidupan kami semakin hari dapat semakin dibentuk,
bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, sehingga kami layak Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Itulah sebabnya saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada selesainya. Biar Roh Kudus sendiri yang mengurapi di dalam setiap ibadah pelayanan kami dari awal hingga pada selesainya. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, operator komputer, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Jatiroto, Lumajang, juga bagi siapapun yang mengikuti siaran ibadah secara streaming dan siaran tunda. Biarlah sekiranya urapan Roh Kudus senantiasa selalu mengurapi kami untuk senantiasa kami mampu memuji, mengagungkan, membesarkan nama Engkau, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami sekalian pada saat ini Tuhan. Terima kasih dan urapilah juga terutama dalam pemberitaan firman-Mu. Sungguh-sungguh firman-Mu adalah zaman atas hidup kami untuk mengadakan mukjizat bagi kami, sampai mengadakan mukjizat yang terbesar bagi kami. Itulah keubahan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang masih ada di rumah. Berilah kira Tuhan berikan kerinduan di dalam hatinya agar kembali mereka boleh beribadah melayani Engkau dengan setia. Nama-Mu dipermuliakan, mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan juga antar tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka bersama-sama dengan kami untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan khususnya nanti saat kami mendengar firman-Mu, yaitu lewat kuasa apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal hingga pada selesainya ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya pada kesempatan saat ini. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Dan saya juga mengucapkan selamat datang juga buat Bapak yang datang dari Karawang yang bersama-sama dengan kita untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati kasih kemurahan Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Tuhan, tidak perlu kita ragukan lagi, dan bahkan kuasa Tuhan mampu untuk melakukan segala perkara, bahkan juga mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang mustahil tidak menjadi mustahil. Bahkan kuasa Tuhan untuk mampu mengalahkan maut, sebab musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita tepuk tangan.
yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan dulu. Nama Yesus mengalahkan semua yang ada di langit, yang ada di atas bumi, bahkan sampai di bawah bumi. Semua sudah dikalahkan oleh Tuhan. Bahkan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap hari, setiap waktu kita selalu mengagungkan dan menyembah nama Yesus, nama yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saya memberi waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang rindu untuk bisa menyaksikan cinta kasihnya Tuhan melalui kesaksian. Dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk bisa menerima kasih Tuhan, sehingga firman Tuhan itu senantiasa dapat hidup di dalam kehidupan kita semua. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
undang semua bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuklah hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan firman-Mu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi refnya, dan saya mengundang Bapak Arif untuk bisa memimpin dalam doa menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Arif untuk bisa berdoa firman Tuhan. Selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mempedulikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap menerima proses melalui firman-Mu Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buatlah hati kami menjadi tanah-tanah yang baik, supaya kami bisa menerima firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berbuah di dalam setiap kehidupan kami, dan buahnya tetap Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataan hamba-Mu. Bubui dengan keberanian yang sungguh untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga tidak ada firman-Mu yang tersembunyi bagi kami. Firman-Mu dibukakan Tuhan oleh kuasa-Mu, oleh pemberitaan melalui hamba-Mu.
dan segala kuasa yang tidak Engkau punya, yang berusaha mengacaukan konsentrasi kami, ibadah kami, bahkan mencuri benih firman yang hendak ditaburkan. Kami satukan hati kami, kami panggil namamu dan mohon kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau usir keluar semua roh-roh yang tidak Engkau punya, keluar dari tempat ini, juga dari dalam hati kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan mohon hikmat. Haleluya, amin. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom ya bagi yang di belakang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan ibadah yang selalu kita selenggarakan setiap minggunya, karena kita sadar bahwa ibadah itu berguna bukan hanya untuk kehidupan saat ini, namun juga untuk kehidupan yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita rileks saja, santai saja, serileks mungkin. Karena jikalau kita rileks, biasanya cara tanggap kita akan semakin baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak usah kaku, rileks saja. Seperti itu, seperti mendengarkan kuliah barangkali, rileks saja supaya kita bisa menangkap firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Beberapa hari yang lalu saudara sekalian, saya menimbang, saya mengobservasi, saya menggumuli apa yang akan saya sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Karena sejatinya bukan apa yang diketahui oleh hamba Tuhan yang harus disampaikan, namun sejatinya apa kebutuhan sidang jemaat yang dibutuhkan saat ini, itulah yang harus ditimbang, diobservasi oleh seorang hamba Tuhan. Setelah bergumul sedemikian lama, saya memutuskan untuk mengangkat sebuah tema, solusi dalam mengatasi kekhawatiran. Adapun latar belakang saya mengangkat tema ini saudara sekalian, karena saya melihat keadaan dunia kita yang semakin kompleks, yang pergumulan, yang permasalahannya semakin tidak karuan, semakin hari semakin tidak karuan saudara sekalian. Kita bisa melihat bagaimana harapan kita di 2021, akhir 2021. Kita berharap di tahun 2022 pandemi ini akan selesai. Namun apa yang terjadi? Ternyata harapan kita tidak sesuai dengan realita yang ada. Mungkin kita mengalami kekhawatiran akan hal itu. Kita juga melihat ada banyak sekali moralitas yang semakin menurun dan kriminalitas yang semakin meningkat. Ini juga membuat kita semakin hidup di dalam putaran-putaran kekhawatiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga melihat ada banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang sangat sulit didapat, sehingga tingkat perceraian di Indonesia terlebih khusus itu semakin meningkat. Karena apa saudara? Karena seorang suami nggak bisa membiayai istrinya dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan tingkat perceraian itu semakin meningkat. Belum saja tingkat perceraian yang semakin meningkat, kita melihat gejolak hari ini, bagaimana peperangan antara Ukraina dan Rusia yang tidak ada ujungnya sampai sekarang. Bagaimana Rusia menginvasi Ukraina dengan seluruh alasan-alasan yang diberikan. Nah, dari problematika inilah, dari permasalahan inilah, maka saya rindu kita merenungkan atau membedah satu tema, solusi di dalam mengatasi kekhawatiran. Saudara sekalian, percaya atau tidak percaya, kita akan hidup selalu di dalam kekhawatiran selama kehidupan kita. Terutama problematika yang saya sampaikan tadi. Ada lapangan pekerjaan yang tidak baik, yang sulit didapatkan, tingkat perceraian, lapangan pekerjaan, usaha yang mandek, income yang kurang. Itu semua saudara sekalian membuat kita hidup di dalam putaran-putaran kekhawatiran. Dan kita terlebih khusus khawatir terhadap kesehatan kita. Bagaimana pandemi yang semakin berlanjut, sehingga dibutuhkan sebuah solusi, sehingga dibutuhkan suatu pembedahan atau seminar untuk mengatasi segala kekhawatiran ini saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini kita akan merenungkan
bagaimana solusi dalam menghadapi kekhawatiran. Kita akan buka Alkitab kita, saudara sekalian. Rileks saja di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, terima kasih saudara sekalian. Dari konteks ayat yang barusan kita baca, kita setidaknya melihat, kita setidaknya mendengar bahwa ada 5 kata khawatir di situ. Di dalam ilmu hermeneutik atau ilmu tafsir Alkitab, ketika sebuah kata itu diulang berulang-ulang kali, itu berarti ada satu penekanan, saudara. Itu merupakan master point dari konteks yang ada. Jadi dari konteks yang kita baca beberapa ayat itu 5 kali setidaknya diucapkan kata khawatir. Jangan kamu khawatir. Itu berarti saudara, kekhawatiran itu sesuatu yang sangat penting. Kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang important yang harus kita pelajari bersama-sama. Karena seperti yang saya katakan, kita khawatir akan banyak hal saudara. Kita khawatir akan ekonomi, kita khawatir akan keluarga, kita khawatir akan kesehatan kita, kita khawatir mungkin bagaimana cara menguliahkan anak kita. Kita khawatir apakah usaha kita akan berlanjut hari ini sampai selama-lamanya. Apakah kita bisa menjalani kehidupan ini sekarang sampai selama-lamanya? Bisakah kita menjalani setiap problematika kehidupan yang kita alami? Sehingga saudara, kekhawatiran itu memang selalu akan kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Hari ini kita akan belajar saudara. Yang pertama kita akan belajar apa pengertian dari kekhawatiran itu. Yang kedua nanti kita akan pelajari penyebab-penyebab dari kekhawatiran itu. Dan yang ketiga nanti kita akan mempelajari akibat-akibat dari kekhawatiran itu. Ternyata ada akibat dari sebuah kekhawatiran. Dan yang keempat kita nanti akan belajar bagaimana cara atau solusi di dalam menghadapi kekhawatiran itu. Mari kita akan masuk dalam poin yang pertama, pengertian dari kekhawatiran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara sekalian, kekhawatiran dikatakan sebagai rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Namun kita telah memastikan bahwa hal itu seolah-olah sudah pasti segera dan akan terjadi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran erat kaitannya dengan ketakutan. Di dalam teks yang lain atau dalam terjemahan yang lain, kekhawatiran itu erat kaitannya dengan gelisah, erat kaitannya dengan ragu, erat kaitannya dengan cemas. Jadi kekhawatiran saling berkaitan dengan yang namanya takut, dengan yang namanya cemas, dengan yang namanya gelisah.
Itu seperti mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, saudara sekalian. Nah, di sini kekhawatiran dikatakan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sebenarnya, saudara, di dalam ilmu psikologi, kekhawatiran itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan kekhawatiran yang normal atau kekhawatiran yang natural. Ada juga dikatakan sebagai kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Kekhawatiran yang natural seperti contohnya ketika kita berekreasi barangkali ke Batu Malang, kan jalannya itu agak berliku-liku nih. Ada juga jurang samping kiri, samping kanan. Barangkali ketika kita berjalan ke sana sedang ada hujan seperti itu. Sehingga secara otomatis, secara natural, kita khawatir, aduh nanti tanah ini longsor. Aduh nanti bannya pecah atau terpeleset. Itu merupakan kekhawatiran yang natural, kekhawatiran yang wajar. Namun ada kekhawatiran yang tidak wajar. Kekhawatiran yang tidak wajar artinya kekhawatiran yang berlebihan. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, aduh gimana nanti anakku ya kuliah ya, gimana yo nanti yo, apakah nanti bisa kuliah anakku sampai selesai ya? Enggak selesai anakku kuliah, aku malu nanti sama orang-orang sekitar. Nanti nggak kuliah anakku, masa depannya opo yo, aduh nanti opo ya. Nah, itu kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Itu belum terjadi, namun kita merasa itu sudah segera dan akan terjadi. Itulah yang saya namakan kekhawatiran yang berlebihan, saudara sekalian. Sebenarnya kekhawatiran itu bukanlah sebuah dosa, namun itu bisa menjadi dosa ketika kekhawatiran itu berlebihan, seolah-olah pasti segera dan akan terjadi, saudara. Padahal kita belum menjalaninya, sehingga kekhawatiran itu mengkhawatirkan yang masa depan yang belum terjadi. Makanya di dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah penyakit, saudara. Yes, Bapak Ibu bisa baca dalam ilmu psikologi, kekhawatiran itu seperti penyakit yang menggerogoti kita. Seorang ahli tafsir Alkitab berkata bahwa kekhawatiran itu seperti kerikil yang ada di tikungan jalan. Jikalau kerikil itu dilindas oleh ban belakang dari sepeda motor, itu tidak mengapa, nggak masalah. Namun jikalau kerikil itu dilindas oleh ban depan dari sepeda motor, itu akan membuat sepeda motor itu jatuh. Jadi seolah-olah kecil, namun sangat berbahaya, saudara. Begitulah seorang ahli tafsir mengatakan tentang kekhawatiran. Jadi kekhawatiran adalah sebuah penyakit sebenarnya dalam ilmu psikologi. Namun kekhawatiran itu sesuatu yang sangat important, seperti yang saya bilang. Sesuatu yang sangat penting, itu bisa berbahaya, menggerogoti kita. Seperti kerikil yang sebenarnya sepele, namun bisa membuat orang celaka dan bahkan jatuh. Dan bahkan jikalau lebih parah, bahkan bisa meninggal dunia, saudara. Oleh sebab itu kita akan belajar hari ini mengatasi solusi kekhawatiran itu, supaya kekhawatiran itu tidak membawa kita ke dalam dosa. Next, nah di dalam terjemahan bahasa Yunani atau Gerika, ternyata dalam bahasa asli Alkitab, kita sudah belajar di dalam Perjanjian Baru, bukan? Bahwa ternyata di dalam ibadah PA yang selalu Bapak Ibu saksikan seperti itu, bahwa ternyata dalam Perjanjian Lama itu menggunakan kata Hebrew atau kata menggunakan bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani atau Gerika, saudara sekalian. Dan juga ada bahasa Aramaik yang selebih-lebihnya, saudara sekalian. Nah, di dalam terjemahan bahasa Yunaninya menggunakan kata marimnao. Nah, marimnao ini dibagi menjadi dua kata. Marim itu artinya pikiran, dan nao itu artinya adalah terbagi. Jadi kekhawatiran itu dari terjemahan bahasa aslinya, tadi kita sudah lihat KBBI, namun dalam terjemahan bahasa aslinya, khawatir itu adalah pikiran yang terbagi, atau pikiran yang tidak fokus, atau gagal fokus, saudara. Makanya ini bisa kita telaah. Jikalau ada seseorang yang gagal fokus tiba-tiba, jangan-jangan dia lagi khawatir, saudara. Loh iya, karena itu ilmu psikologi yang bisa kita lihat. Tiba-tiba dia biasanya profesional, tiba-tiba dia biasanya kompeten seperti itu, selalu detail, selalu sempurna, mantap sekali dalam melakukan pekerjaan. Namun tiba-tiba kita melihat dia gagal fokus atau tidak konsen di dalam melakukan pekerjaannya. Barangkali dia sedang mengalami khawatir, saudara. Karena memang kekhawatiran adalah pikiran yang terbagi, saudara sekalian. Pikiran itu terbagi sehingga membuat kita tidak gagal fokus.
membuat kita gagal fokus dan tidak fokus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah pengertian sederhana dari kata asli dari kekhawatiran. Kita akan next kembali. Nah, kekhawatiran juga ternyata adalah luapan emosi yang seringkali mencekram di saat kita mengalami krisis, dan itu adalah sifat alami dari manusia. Nah, kekhawatiran saudara itu akan timbul, itu akan meledak ketika kita mengalami sebuah kondisi yang krisis. Ketika kita mentok dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka kekhawatiran itu akan muncul secara alamiah, akan meledak saudara sekalian. Contoh barangkali saudara, ketika krisis ekonomi terjadi, saya yakin banyak yang khawatir. Bukan hanya khawatir masalah ekonominya, namun juga terlebih-lebih khawatir akan kesehatan yang kita alami hari ini. Nah itu saudara sekalian, kekhawatiran itu meledak ketika masa krisis itu terjadi saudara. Jadi hari ini kita melihat bahwa kekhawatiran juga merupakan luapan emosi. Saudara, emosi itu terbagi menjadi dua. Emosi itu yang pertama adalah yang diluapkan keluar. Namun yang kedua, emosi itu yang masuk ke dalam. Emosi yang diluapkan keluar itu tidak masalah saudara. Itu ketika diluapkan itu akan selesai. Dan secara ilmu psikologi itu baik. Tidak memendam sebuah kemarahan atau iri hati seperti itu. Jadi emosi itu ada yang diluapkan keluar. Namun ada emosi yang masuk ke dalam. Itulah yang dinamakan kekhawatiran dan kebencian. Biasanya itu emosi yang masuk ke dalam. Saudara sekalian, kekhawatiran itu merusak jiwa kita saudara. Kekhawatiran itu merusak pikiran kita. Kekhawatiran itu merusak nurani kita saudara. Bagian-bagian terdalam dari jiwa manusia itu dirusak oleh kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu tidak merusak tubuh kita saudara, walaupun nanti impaknya, walaupun nanti implikasinya atau akibatnya itu bisa merusak tubuh kita. Namun yang pertama yang dirusak oleh kekhawatiran adalah bagian terdalam dari diri kita. Dia akan merusak pemikiran kita. Dia akan merusak roh dan jiwa kita. Dia akan merusak karakter kita. Batin kita dirusak saudara. Karena emosi itu yang masuk ke dalam. Tidak bisa kita bisa melihat orang yang khawatir kan. Ketika kita melihat orang yang marah terekspresi. Namun khawatir tidak terekspresi saudara sekalian. Karena emosi itu masuk ke dalam. Sehingga penting sekali saudara untuk kita mempelajari tentang kekhawatiran ini. Jangan sampai kekhawatiran ini merusak pemikiran kita, merusak perasaan kita, karakter kita, batin kita, roh dan jiwa kita saudara. Jikalau bagian terdalam dari diri kita sudah rusak, maka otomatis fisik kita juga akan rusak saudara. Karena fisik kita ini dikontrol juga oleh otak kita saudara. Sehingga penting sekali untuk mempelajari hal ini. Bagaimana kekhawatiran itu nanti tidak merusak bagian-bagian terdalam dari jiwa kita saudara sekalian. Nah kekhawatiran itu juga merupakan atau melukiskan suatu keadaan jiwa yang betul-betul tersiksa, batin yang tidak tenang dan gelisah terus menerus. Sama seperti yang saya katakan, khawatir itu erat kaitannya dengan gelisah, erat kaitannya dengan cemas, erat kaitannya dengan rasa ketakutan, sehingga itu menyiksa saudara, menyiksa sekali. Saya pun pernah mengalami yang namanya kekhawatiran saudara sekalian. Bagaimana kekhawatiran di dalam perantauan, saya sudah 10 tahun merantau, ada banyak kekhawatiran. Bagaimana nanti pulang ke rumah orang tua tanya, Daud, yo menantuku dek mana Daud, kok kamu pulang dewean ae kan? Khawatir saudara sekalian. Bagaimana juga mungkin teman-teman saya khawatir akan jodohnya barangkali kan gitu kan? Karena kita punya pergumulan yang sama biasanya begitu. Khawatir kan, oh bro, aku sudah mendoakan pasanganku 5 tahun, 10 tahun, enggak ketok ya apa sih bro, kalau gitu siapa yang datang wes, apa yang ada wes, enggak ada rotan akar pun jadi kan begitu, siapa yang datang wes, seperti itu. Jadi ada banyak kekhawatiran, bukan hanya orang tua, namun juga orang-orang muda juga mengalami kekhawatiran. Bagaimana masa depannya, bagaimana dia pernikahannya, bagaimana nanti keluarganya, rumahnya, dan lain sebagainya. Orang muda pun tetap mengalami kekhawatiran. Sehingga kekhawatiran saudara melukiskan sebuah keadaan jiwa yang gelisah, yang tersiksa, yang tertekan batin saudara. Bapak ibu saudara sekalian, kekhawatiran itu akan membuat kita cemas. Cemas akan membuat kita takut. Takut akan membuat kita depresi. Depresi akan membuat kita menjadi orang
yang sakit jiwa, Bapak Ibu Saudara. Itulah step-stepnya. Begitulah ilmu kedokterannya, saudara sekalian. Jadi kekhawatiran itu seperti yang saya katakan, simple sebenarnya, kecil, namun berpotensi untuk merusak bagian-bagian penting di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga penting untuk kita bedah hal ini, bagaimana mengatasi kekhawatiran. Namun kita akan melihat lebih dahulu, saudara sekalian, ada seorang bishop berkata, persiapan bijaksana untuk hari esok adalah baik. Yang salah ialah kekhawatiran yang meletihkan, merongrong dan membuat kita merasa tersiksa. Jadi jelas bahwa kekhawatiran itu meletihkan, menjemukan, melelahkan, saudara. Walaupun kita tidak bekerja, walaupun kita tidak beraktivitas, namun ketika kita khawatir itu melelahkan jiwa. Seperti kita mungkin jadi kuli bangunan, saudara. Benar, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal demikian. Kita nggak ada aktivitas hari ini, namun karena kita dirongrong oleh kekhawatiran, badan itu rasanya letih sekali, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur enak. Iya, Bapak Ibu pernah mengalami demikian kan? Tidak bisa istirahat dengan enak, karena kekhawatiran itu memang merongrong bagian terdalam dari kita. Walaupun tidak beraktivitas, namun bagian terdalam dari kita itu lelah, saudara, sangat-sangat tersiksa. Dan kita akan melihat penyebab dari kekhawatiran itu, saudara. Sebenarnya penyebab dari kekhawatiran itu hanya satu. Karena kita melihat dan diperhadapkan selalu dengan dua pilihan, saudara. Hanya itu, kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan di dunia ini. Hanya itu alasan kita menjadi khawatir. Contoh, saudara, kita diperhadapkan di dalam dunia ini kaya dan miskin, sehat dan sakit, pinter dan bodoh, ditinggikan dan direndahkan, dipandang baik dan tidak dipandang baik, semangat, putus asa, dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan selalu dengan dua pilihan itu, kaya dan miskin, sakit dan sembuh, dibesarkan dan direndahkan. Dua pilihan itulah yang membuat konsep pemikiran kita itu selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, karena kita harus berada di dua posisi itu. Kita tidak siap untuk menghadapi posisi yang satu, maka kita timbul kekhawatiran di dalam diri kita. Sebenarnya kekhawatiran itu hanya dimulai dari itu. Kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, sehingga itu secara otomatis, secara natural di dalam diri manusia langsung meledak, timbul rasa kekhawatiran itu. Karena kita tahu di satu pilihan itu tidak baik, dan di satu pilihan itu baik. Di satu pilihan menyenangkan, dan di satu pilihan tidak menyenangkan. Di satu pilihan itu mengalami pergumulan yang baik, dan di satu posisi bagaimana kita tertekan. Di satu posisi kita tertawa, namun di satu posisi kita menangis. Kita tidak siap menghadapi satu posisi, dan kita hanya mau di satu posisi. Itulah yang membuat timbul rasa kekhawatiran kita. Padahal, saudara, belum tentu itu terjadi. Masalahnya di situ. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Makanya itu sebuah penyakit, saudara sekalian. Saya katakan penyakit bukanlah dosa. Maksud saya, kekhawatiran bukanlah dosa. Jikalau kekhawatiran itu merupakan kekhawatiran yang natural. Namun kekhawatiran itu bisa membawa kita kepada dosa jikalau kekhawatiran itu berlebihan. Jikalau kekhawatiran itu semakin kita yakini, maka kekhawatiran itu akan nyata di dalam diri kita. Bapak Ibu percaya enggak bahwa kekhawatiran itu adalah hipnotis? Bapak Ibu mungkin hari ini belum percaya, enggak apa-apa. Namun suatu saat Bapak Ibu mungkin akan meyakini bahwa kekhawatiran itu adalah hipnotis. Semakin kita mengkhawatirkan apa yang kita khawatirkan, maka semakin itu terjadi. Karena apa? Alkitab berkata di dalam kitab Ayub, apa yang aku takuti itulah yang datang menghinggapi aku. Apa yang aku takutkan itulah yang datang kepadaku. Apa yang aku khawatirkan, ya itu yang datang kepadaku. Sehingga kekhawatiran itu merupakan hipnotis. Jikalau kita khawatir akan satu hal dan kita merasa itu bakal segera dan akan terjadi, saudara. Makanya kekhawatiran itu jangan dipandang sepele, jangan dipandang rendah. Itu seperti hipnotis yang selalu kita khawatirkan, dan itu akan menjadi iman. Dan iman itu akan nyata dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Sehingga kekhawatiran itu merupakan sebuah hipnotis yang harusnya kita buang jauh-jauh, saudara sekalian. Dan kita akan melihat seterusnya akibat dari kekhawatiran itu. Akibat dari kekhawatiran itu jelas adalah merusak batin dan jiwa manusia. Yes,
merusak bagian terdalam dari jiwa kita, membuat kita tidak produktif dalam melakukan aktivitas. Pasti kalau orang-orang yang biasanya khawatir pasti tidak produktif, pasti tidak fokus, pasti tidak konsen di dalam melakukan aktivitasnya, dan tidak memiliki kedamaian dan sulit bersyukur kepada Tuhan. Ini implikasi, ini dampak yang nyata. Kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, akan membuat kedamaian itu jauh dari kita. Itu otomatis, saudara. Ketika saudara khawatir, otomatis kedamaian itu menyingkir. Namun jikalau kedamaian itu ada, maka otomatis khawatir itu menyingkir. Itu merupakan satu kepastian, saudara. Makanya antara pilih, apakah kita mengenakan kekhawatiran, maka kedamaian itu akan pergi meninggalkan kita, ataukah kita menggunakan kekhawatiran, dan kedamaian itu yang akan pergi meninggalkan kita, saudara sekalian. Sehingga jikalau orang yang khawatir, maka itu akan membuat kita tidak damai dan tidak bisa bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat poin selanjutnya. Jadi jikalau demikian, mengapakah kita harus perlu membuang kekhawatiran itu? Kita tadi sudah melihat bahwasanya kekhawatiran itu sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang meremukkan jiwa, yang penyakit dalam di dalam jiwa kita, yang bisa merongrong kehidupan kita. Setelah itu, mengapakah kita harus membuang kekhawatiran ini? Bukan tidak mungkin kekhawatiran menghancurkan fisik kita. Makanya saya katakan, khawatir itu memang merongrong bagian terdalam dari diri kita terlebih dahulu. Namun jikalau bagian yang terdalam dari kita, jiwa kita, nurani kita, batin kita itu sudah dirusak oleh kekhawatiran itu, otomatis fisik kita akan mengikuti. Karena fisik kita ini dikontrol oleh bagian-bagian terdalam dari jiwa kita. Kita bisa bergerak, saudara. Itu karena otak yang mengontrol, saudara sekalian. Dan hati yang menimbang. Hati menimbang, otak mengontrol dan memberikan informasi untuk kita lakukan, maka itu kita lakukan. Namun jikalau hati kita dan pikiran kita sudah dirusak oleh kekhawatiran itu, maka otomatis bagian fisik kita juga akan otomatis mengalami kehancuran fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga bukan tidak mungkin kekhawatiran menghancurkan akal sehat kita, dan juga kekhawatiran bisa menghancurkan masa depan kita. Sama seperti yang saya katakan, kekhawatiran akan membuat kita menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang gelisah, dan kegelisahan akan membuat kita depresi, dan depresi akan merusak jiwa kita, akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Seorang dokter pernah berkata demikian, saudara. Ini seorang dokter, Charles, di Inggris, jikalau saya tidak salah ingat asalnya dia. Seorang dokter pernah berkata demikian, kekhawatiran itu mempengaruhi siklus darah. Kekhawatiran itu mempengaruhi siklus darah manusia, dan juga mempengaruhi jantung manusia. Bagaimana proses jantung manusia memompa darah, dan juga mempengaruhi kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia, dan juga mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam diri manusia. Itu kekhawatiran, saudara. Jadi mempengaruhi saluran darah kita, dan juga mempengaruhi sistem jantung kita bagaimana beroperasi. Itu kekhawatiran itu mempengaruhi. Sehingga dia katakan pada tulisan-tulisannya yang terakhir, sehingga tidak sedikit kita menemukan bahwa banyak orang yang meninggal karena dilatar belakangi dari sebuah kekhawatiran. Jadi jangan sepele, saudara. Kekhawatiran itu bisa malah menghancurkan masa depan kita, saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk di dalam poin yang lebih penting, saudara. Kekhawatiran juga bisa membuat kita berdosa. Kenapa demikian? Seperti yang saya katakan, kekhawatiran membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Allah. Kita akhirnya lupa mengingat semua kebaikan Allah. Jelas, karena kekhawatiran itu membuat kita akan menutupi segala bentuk kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan jalankan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran bukan saja melemahkan diri, tapi juga melemahkan Tuhan. Maksudnya melemahkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan itu bisa mengubah keadaan kita. Namun jikalau kita khawatir, kita sebenarnya sedang melemahkan atau sedang meragukan Tuhan yang bisa mengubah segala keadaan kita, saudara sekalian. Orang yang khawatir adalah orang yang menyangkali pemeliharaan Tuhan.
Orang yang khawatir pada hakikatnya seperti orang yang tidak mengenal Allah, sebab ia lebih percaya pada kekhawatirannya daripada kepada Allah. Jikalau kita baca teks kita yang barusan, dikatakan di situ, jangan engkau seperti orang-orang yang mencari itu makanan, pakaian, dan minuman, saudara. Itulah yang dikatakan, yang dituliskan di dalam teks dalam Matius pasal yang ke-6 tadi. Ada makanan, minuman, dan pakaian. Itulah yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Makanya sebenarnya kekhawatiran itu sebenarnya sedang menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Sebenarnya kata khawatir itu sepele, namun bisa memindahkan posisi kita. Ketika kita khawatir, sebenarnya kita sedang tidak mempercayai akan kuasa Tuhan, tidak mempercayai bagaimana Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, bisa mengubah keadaan kita. Kekhawatiran itu memindahkan posisi kita yang harusnya kita adalah orang yang percaya, menjadikan kita menjadi orang yang tidak percaya, saudara. Karena kita melemahkan kuasa Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-31, ayat yang ke-32, tolong bro. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi saudara sekalian, yang dicari sebenarnya atau yang dikhawatirkan oleh bangsa Israel pada saat hari itu, jikalau kita melihat lebih dalam tentang ceritanya, ternyata juga murid-murid ternyata juga mengalami kekhawatiran pada saat hari itu. Dan yang dikhawatirkan itu, saudara, adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini penting. Yang dikhawatirkan itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan harusnya Yesus menghargai akan hal itu. Harusnya Yesus, oh iya kamu khawatir akan hal itu, wajar wes. Namun ternyata tidak seperti yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Walaupun itu kebutuhan pokok, makanan, minuman, dan pakaian, Yesus menjawab, jangan kamu khawatir tentang hal itu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah loh. Namun kamu, bahwa Bapamu tahu kamu membutuhkan itu, dan semuanya itu akan dicukupkan kepadamu. Makanya di dalam teks yang lain nanti, cerita yang lain, kita berdoa Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara sekalian. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya bagi konteks bangsa Israel, yaitu tentang makanan, minuman, dan pakaian. Apakah kita juga mungkin mengkhawatirkan akan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, saudara? Dan saya katakan mungkin itu adalah sesuatu yang sangat wajar kita mengkhawatirkan akan hal itu. Namun jangan, saudara, jangan kekhawatiran itu menjadi berlebihan. Aku makan gak besok yo? Wah, aku ikut punya pakaian gak besok yo? Aduh, anak-anakku makan opo besok yo? Saudara sekalian, jangan sampai kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Saya percaya orang yang percaya tidak akan kekurangan makanan, minuman, dan pakaian. Saya percaya akan hal itu. Saya percaya Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan mereka asal mereka bekerja sesuai dengan apa yang mereka mampu. Saya percaya akan hal itu. Yang membuat kita khawatir apa? Yang membuat kita khawatir bukan kebutuhan kita, namun keinginan kita. Itulah yang membuat kita khawatir. Kebutuhan kita sebenarnya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Namun karena keinginan kita yang tak terkontrol dan tak terkendali, yang sepertinya hidup di dunia ini berlomba-lomba untuk mencari sensasi, berlomba-lomba untuk menunjukkan sebuah apa yang ia dapat, maka timbul kekhawatiran itu, saudara. Sebenarnya makanan, minuman, dan pakaian itu disediakan oleh Tuhan. Asal kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita tidak akan kekurangan bahan-bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Namun yang membuat kita khawatir adalah keinginan kita, saudara sekalian. Mungkin kita ingin membeli sesuatu, mungkin kita ingin membeli iPhone 10, mungkin kita ingin membelikan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham dari saya.
Itulah yang membuat kita khawatir. Saya kok nggak bisa seperti temanku yo, beli ini beli itu. Saya kok nggak bisa sebahagia teman saya itu loh, beli ini beli itu. Nah itulah yang membuat kita khawatir, saudara. Padahal sebenarnya kebutuhan pokok kita itu telah diserahkan atau telah diberikan Tuhan kepada kita, saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam poin yang lebih penting, bahwa kekhawatiran itu sama dengan penyembahan berhala. Ini seorang ahli tafsir berkata, Matthew Henry berkata bahwa kekhawatiran itu sama dengan penyembahan berhala, karena memindahkan posisi kita dari orang yang percaya menjadi orang yang tidak percaya, saudara. Kita akan melihat bagaimana solusi dalam menghadapi kekhawatiran. Kita tadi sudah melihat apa pengertian dari kekhawatiran. Kita sudah melihat juga penyebab-penyebab dari kekhawatiran itu. Kita juga sudah melihat akibat-akibat dari kekhawatiran itu ternyata merongrong jiwa kita. Dan kita juga sudah melihat ternyata kekhawatiran itu bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk di dalam intinya, bagaimana solusi dalam menghadapi kekhawatiran. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi bagaimana solusi menghadapi kekhawatiran? Yang pertama adalah bekerja semampu kita, selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Mengapa demikian, bro? Karena di dalam ayat itu dikatakan pandang burung-burung di langit. Ingat loh ya, burung-burung di langit, saudara. Bukan burung-burung di sarang yang dia diam. Enggak, burung-burung di langit. Siapa bilang burung di langit itu enak, saudara sekalian? Burung di langit itu beraktivitas. Dia memantau di mana makanan yang bisa dia ambil. Dia pantau terlebih dahulu. Dan burung-burung di langit itu memiliki resiko yang berat, saudara. Karena apa? Karena ada juga elang yang bisa memangsa burung itu sendiri, saudara sekalian. Jadi burung itu beraktivitas, tidak tinggal di sarangnya, saudara. Ada aktivitasnya, dipantau dari atas. Oh, di sini ada makanan. Jikalau di sini tidak ada makanan, dia terbang ke tempat yang lain yang ada makanan, sehingga ia beraktivitas. Bukan orang yang pemalas, saudara sekalian. Nuwun sewu. Orang Kristen tidak mengajarkan kita menjadi orang yang pemalas. Nuwun sewu, saudara sekalian. Pandang burung-burung di langit. Di situ juga ia memiliki resiko untuk dimangsa oleh burung pemangsa yang lain. Ada konsekuensi, ada risiko-risiko yang diterima. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini adalah bekerja semampu kita. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja, saudara. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka Tuhan akan melakukan kewajibannya. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, Tuhan akan melakukan tugasnya, saudara. Karena di ayat itu dikatakan bahwa ternyata banyak orang yang khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Sehingga Tuhan berkata, pandang burung-burung di langit itu loh. Artinya jikalau kita supaya tidak khawatir akan makanan, minuman, pakaian, bekerja semampu kita. Bekerja sekuat kita, apa yang kita mampu, seluruh kompetensi yang ada dalam diri kita, kita maksimalkan. Saya yakin dan percaya, saudara, makanan, minuman, pakaian itu pasti terkecukupi. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saudara, yang menjadi ironis adalah kita melakukan pekerjaan Tuhan dan Tuhan kita suruh melakukan pekerjaan kita. Itu yang menjadi ironis ya, saudara. Padahal yang Tuhan katakan, lakukan apa yang menjadi tugasmu dan Tuhan akan melakukan tugasnya. Namun kita berbeda, kita mengambil tugasnya Tuhan dan Tuhan kita suruh untuk menjalankan tugas kita. Ironisnya, celakanya demikian, saudara. Kita menyuruh Tuhan memberkati kita, padahal kita nggak mau bekerja. Gimana? Emang uang itu turun dari langit? Kalau turun dari langit itu apa dong, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak seperti itu, saudara sekalian. Kita bekerja sedemikian rupa. Kita menyuruh Tuhan untuk memberkati kesehatan kita. Namun nuwun sewu, kita nggak pernah olahraga. Kita nggak menjaga makanan. Makan aja sikat. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, disikat sate kambing, disikat gulai. Yo ambiar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama kebalikan, kita melakukan pekerjaan Tuhan,
Dan Tuhan kita suruh melakukan pekerjaan kita. Padahal sejatinya dan sebaik-baiknya kita melakukan pekerjaan kita. Dan Tuhan akan melakukan pekerjaan. Lakukanlah bagian kita. Tuhan tidak mungkin tidak melakukan bagiannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bekerja. Di dalam kitab Amsal juga dikatakan, pandanglah kepada semut yang mengumpulkan makanannya itu loh pada musim panas. Namun ketika musim hujan tiba, mereka tidak kekurangan. Jadi saudara, nuwun sewu Bapak Ibu, kekristenan tidak mengajarkan kita menjadi orang yang pemalas. Bekerja semampu kita, apapun yang penting halal, kita kerjakan semampu kita. Seluruh kompetensi yang ada dalam diri kita, kita maksimalkan saudara sekalian. Mari kita hidup seolah-olah kita nggak hidup besok, sehingga kita bekerja semaksimal mungkin hari ini, semampu kita. Yang penting halal Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita bekerja otomatis, yang tadi makanan, minuman, pakaian itu, otomatis itu akan berkecukupan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran adalah sadarilah kekhawatiran itu sia-sia. Di ayat yang 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya? Ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Siapa? Ayo, kan ada murid-murid Tuhan Yesus pada saat hari itu. Dan dia juga mengajar orang-orang banyak, ditantang mereka. Ayo, siapa yang karena kekhawatirannya hari ini dapat menambahkan umurmu, dapat menambahkan juga jalan hidupmu satu hasta saja? Enggak ada. Sehingga kita bisa melihat bahwa kekhawatiran itu sia-sia saudara. Enggak bisa memperpanjang umur. Padahal apa yang kita khawatirkan itu belum terjadi saudara. Kita mengkhawatirkan apa yang belum terjadi saudara sekalian. Padahal bisa saja keadaan itu berubah hari ini. Kita harus berangkat dari konsep yang ini saudara. Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi di esok hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Lakukan saja bagian kita hari ini. Untuk esok hari Tuhan akan melakukan bagian. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah merancangkan seluruh yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jangan memiliki kekhawatiran yang berlebihan saudara. Kendati pun situasi kondisi kita hari ini semakin sulit. Namun percaya Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu adalah sia-sia saudara sekalian. Next, yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Kekhawatiran adalah tanda kita kurang percaya. Di ayat yang ke-30 tolong bro. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi orang-orang yang tidak percaya pada saat hari itu, orang-orang yang khawatir pada saat itu, terlebih khusus juga ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, ternyata juga ikut ambil bagian di dalam kekhawatiran itu. Yesus berkata kekhawatiran itu melambangkan kita menjadi orang yang tidak percaya. Makanya Yesus berkata, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai kamu yang kurang percaya, yang kurang beriman. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, pisteuon, hai kamu yang tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi saudara, kekhawatiran itu memberikan tanda, memberikan indikasi kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang kurang percaya saudara. Dan yang keempat adalah bagaimana solusi menghadapi kekhawatiran. Bekerja juga untuk makanan yang tidak dapat binasa. Tolong dilanjut bro, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, jadi ternyata kita bukan hanya disuruh untuk bekerja semampu kita, namun kita juga ternyata diperintahkan tiba-tiba beralih topiknya itu. Tadi kan membicarakan makan dan minum nih, semuanya kan, jangan kamu khawatir. Yesus tiba-tiba beralih, tetapi jangan juga pikirkan hanya masalah-masalah jasmani itu loh ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat saudara, jangan salah di dalam memahami Alkitab. Banyak sekali orang-orang menafsirkan Alkitab itu secara sembarangan. Semuanya itu apa? Ayo saudara, dalam ilmu tafsir hermeneutik kita harus lihat konteksnya. Karena ayat itu tidak berdiri sendiri. Dulu tidak ada ayat-ayat dalam Alkitab saudara, nggak punya ayat. Jadi jikalau kita ingin melihat sebuah konsep atau sebuah tema itu, kita harus membaca dari awal sampai akhir. Ayat itu diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi semuanya itu apa?
Yang di atas tadi, makanan, minuman, pakaian. Enggak ono emas di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak ono di situ ruko, enggak ada itu. Enggak ono di situ apartemen Saudara, enggak ada. Semuanya itu apa? Semuanya itu ya makanan, minuman, pakaian. Makanya jangan sembarangan dalam melihat Alkitab. Maka semuanya itu yang mana? Itu yang di atas. Makanan, minuman, pakaian. Makanya Saudara, banyak sekali orang-orang yang kecewa ketika masuk gereja. Lu katanya semuanya itu ditambahkan Tuhan kepadaku. Aku wis nyari kerajaan Allah, wis ibadah, tapi kok nggak kaya-kaya yo? Karena pendetanya nggak bener. Karena dia mengatakan semuanya itu ya semua ini. Enggak. Konteksnya dilihat dulu. Makanya saya memberitakan firman Tuhan dengan jujur. Semuanya itu makanan, minuman, pakaian. Kebutuhan pokok. Bukan keinginan kita Saudara. Sehingga sidang jemaat itu diajar untuk dewasa. Tidak melebih-lebihkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu Saudara sekalian. Makanya hari ini kan kita sudah tahu konsepnya kan. Semuanya itu jangan ditafsirkan macam-macam loh ya. Walaupun Tuhan bisa menambahkan yang lain. Walaupun Tuhan bisa menambahkan yang lain. Namun dalam konteks ini tidak membicarakan yang lain selain daripada makanan, minuman, pakaian. Jadi jikalau kita beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan cukupkan makanan, minuman, pakaian itu Saudara. Bisa mungkin Tuhan tambahkan yang lain. Itu adalah bonus yang dari Tuhan Saudara sekalian. Nah, kita sudah melihat juga di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 juga dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi menghadapi kekhawatiran Saudara, beribadah juga menghadapi kekhawatiran Saudara. Solusinya, karena kita mencari makanan yang tidak dapat binasa. Kita tadi mengkhawatirkan kan? Mengkhawatirkan apa yang ada di dunia ini. Ayo, saya tanya sama kita semua. Pernah nggak kita mengkhawatirkan kehidupan yang akan datang? Ayo, tak tantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita mengkhawatirkan kehidupan yang akan datang, pasti kita rajin beribadah. Otomatis. Karena beribadah itu juga adalah tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia ini. Maksud dari ayat ini adalah Yesus ingin berkata kepada orang-orang itu, jangan kamu hanya mengkhawatirkan yang di dunia ini loh ya. Ojo kamu khawatirkan berlebihan tentang di dunia ini loh ya. Ingat loh ya, masih ada kehidupan yang akan datang loh ya. Kamu juga khawatirkan itu, makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kelima, bagaimana cara menghadapi kekhawatiran? Sebentar, sebelum poin yang kelima, Matteo Henry ini Saudara, seorang profesor, seorang dosen, seorang ahli tafsir perjanjian baru, dia mengatakan demikian. Kekhawatiran akan jiwa kita adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan kekhawatiran akan dunia ini. Saya jelaskan demikian Saudara. Kekhawatiran akan jiwa kita akan menyurutkan kekhawatiran kita akan perkara-perkara duniawi Saudara. Jikalau kita lebih khawatir akan keselamatan kita, lebih khawatir akan tanggung jawab moral kita hidup di dunia ini, bagaimana kita harus bertindak di dunia ini. Jikalau kita selalu memikirkan itu, maka kekhawatiran akan dunia ini bisa disembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam poin yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kita bekerja semampu kita. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kita bekerja semampu kita dan beribadah sekuat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bekerja semampu kita itu adalah horizontal, dan juga beribadah semampu kita itu adalah vertikal Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menggambarkan salib. Begitulah yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Kita bekerja di luar, yes harus. Namun jangan lupa loh ya, kita kehidupan yang akan datang itu juga ada loh ya. Kita juga harus tekun beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang berikutnya adalah, ini beberapa poin terakhir Saudara, bagaimana cara menghadapi kekhawatiran. Belajarlah untuk tidak membawa kesusahan di masa yang akan datang ke masa kini, atau kesusahan masa kini untuk masa yang akan datang. Coba dibayangkan Bro, ayat yang ke-34 Bro. Mungkin sebagai ayat terakhir bagi kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk tidak membawa kesusahan yang masa yang akan datang. Kita tahu mungkin kita memiliki pergumulan masa yang akan datang. Belajar jangan membawa kesusahan yang masa yang akan datang itu ke masa kini. Dan juga jangan membawa kesusahan masa kini untuk masa yang akan datang. Kita mungkin susah hari ini, kita bawa kesusahan itu untuk besok. Alkitab berkata bahwa kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan yang akan datang ada kesusahannya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan bawa kesusahan yang akan datang, yang kita khawatirkan itu, kita bawa ke sini. Sehingga belum saja kita lewati itu, kita sudah mengalaminya sekarang. Belum saja kita lalui itu, impaknya atau implikasinya atau dampaknya sudah kita alami hari ini. Makanya saudara, kekhawatiran itu sejatinya harus kita buang-buang jauh-jauh. Jangan membawa kekhawatiran yang di depan untuk masa kini. Jangan juga membawa kekhawatiran masa kini ke hari yang esok, Bapak Ibu Saudara. Cukuplah kekhawatiran hari ini untuk hari ini. Kita mengalami pergumulan hari ini, yes, selesai hari ini. Hari ini galau, ya wes, hari ini galau, besok jangan dibawa-bawa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mangkel, ya wes, hari ini wes mangkel, ojo dibawa-bawa besok, saudara sekalian. Hari ini mungkin difitnah, hari ini mungkin gak enak perasaannya. Ya wes, cukuplah hari ini, Bapak Ibu Saudara. Besok ojo dibawa-bawa lagi. Karena besok memiliki bunga-bunganya sendiri, memiliki masalah-masalahnya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa juga? Sebagaimana ada kekuatan untuk masa kini, ingat saudara, sebagaimana ada kekuatan untuk masa kini, ada juga kekuatan untuk masa yang akan datang. Nah, ini membuat kita tidak khawatir, walaupun mungkin kita akan menghadapi pergumulan di depan. Namun ketika kita mengalami kekuatan hari ini, sebagaimana kita mengalami kekuatan hari ini, pasti juga kita akan mengalami kekuatan di masa yang akan datang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin, yes. Sehingga kita nggak perlu khawatir lagi, saudara. Karena ada kekuatan hari ini. Tuhan menolong kita sampai tahun 2021. Tuhan menolong kita. Kita menjalani 2022. Tetap Tuhan menolong kita. Nggak usah khawatir berlebihan, saudara. Karena selalu saya katakan, kekhawatiran itu merusak bagian yang terdalam dari kita. Jangan memandang remeh tentang kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam poin yang selanjutnya dikatakan bahwa kita juga harus menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-55 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Masalahnya demikian, kita tidak mau memberikan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sebagai contoh, barangkali ini kekhawatiran kan? Kita tidak mau memberikan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita mau mengambil kekhawatiran itu. Hanya melepaskan kekhawatiran itu pun sulit, saudara. Dan ini kita alami semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah khawatir. Saya pernah khawatir. Namun yang paling susah adalah untuk menyerahkan kekhawatiran ini loh. Kita seolah-olah punya kendali untuk menarik itu gitu. Enggak mau tak serah nombek Tuhan. Ya pokoknya tak pangan dewe. Ngono loh. Bapak Ibu Saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita tidak punya kendali untuk semua bidang, saudara. Ini penting. Kita tidak memiliki kendali untuk semua hal, enggak. Kita enggak bisa mengendalikan mulut orang lain, enggak bisa. Kita enggak bisa mengendalikan dunia ini, enggak bisa. Kita enggak bisa mengendalikan nafas kita, enggak bisa. Jadi tidak semua bisa kita kendalikan. Tidak semua kontrol itu ada di dalam diri kita. Makanya hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, itulah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang mengendalikan semuanya, saudara sekalian. Apa yang bisa kita kontrol, yuk kita kontrol. Tapi apa yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dikhawatirkan itu. Itu bagiannya Tuhan, saudara. Walaupun saudara difitnah oleh mulut orang lain hari ini, saudara tidak bisa mengendalikan mulut orang lain. Biarkan itu terjadi. Biarkan Tuhan yang melakukan sesuai dengan keadilannya, saudara sekalian. Jangan mengkhawatirkan apa yang tidak menjadi bagian kita, saudara. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, jikalau ekonomi kita mandek hari ini, income kita juga tidak seperti yang dulu-dulu, kesehatan kita menurun, juga kita bingung untuk menyekolahkan anak kita, keluarga kita dan lain sebagainya, jodoh barangkali masih agak jauh seperti itu. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan.
maka Ia yang akan memelihara jiwa kita. Poin yang terakhir adalah yakinlah Tuhan selalu menemani kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Jadi Allah itu saudara membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwasanya kita akan selalu berjalan di taman ada bunga-bunga. No. Kita barangkali akan menginjak duri, menginjak batu, tersandung. Kaki kita berdarah. Yes. Tuhan juga tidak berjanji langit selalu biru. Namun kadangkala juga mendung, kadangkala hujan, kadangkala badai. Tuhan tidak pernah berjanji yang tidak-tidak, Bapak Ibu Saudara. Namun yang Tuhan janjikan apa? Tuhan menjanjikan Dia akan menemani kita. Dan juga Dia akan menguatkan kita. Dia turut ambil bagian di dalam seluruh pergumulan kita. Dia tidak lepas dari kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami pergumulan, jangan pikir Tuhan tidak merasakan itu. Tidak, Bapak Ibu. Omong kosong itu. Saya pikir itu ajaran yang salah. Tuhan ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan ikut menemani kita. Kendati pun kita berdarah hari ini. Kendati pun kita ada di dalam badai hari ini. Kendati pun kita jatuh hari ini, tersandung, menginjak duri dan batu. Namun Tuhan turut merasakan segala pergumulan kita. Dan bagian yang terakhir saudara, tidak saya catat, namun gak tahu kenapa hati saya tergerak untuk mengatakan. Yang terakhir mungkin bagi saya yang paling penting adalah bersyukurlah dalam segala hal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah dalam segala, apapun yang kita alami, semuanya untuk kebaikan kita. Pasti ada kebaikan-kebaikan di antara segala pergumulan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan naikkan sebuah pujian. Kesimpulan kita hari ini adalah bagaimana solusi cara menghadapi kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah bekerja semampu kita. Yang kedua adalah sadarilah kekhawatiran itu adalah sia-sia. Yang ketiga, khawatir adalah tanda kurang percaya. Keempat adalah bekerja untuk makanan yang tidak binasa. Jangan lupa juga beribadah dan juga belajar untuk tidak membawa kesusahan yang akan datang. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Yang keenam adalah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dan yang ketujuh adalah Tuhan selalu menemani. Dan yang kedelapan adalah bersyukurlah selalu di dalam segala hal. Ingat saudara, jangan khawatir lagi hari ini. Kekhawatiran itu merongrong jiwa kita. Syukurilah selalu apa yang terjadi. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Terima kasih Tuhan.
Sebenarnya saya juga pernah mengalami kekhawatiran. Selama saya hidup di perantauan, ada banyak sebenarnya yang saya khawatirkan di dalam kehidupan saya. Saya khawatir tidak bisa membanggakan kedua orang tua. Itu saya khawatirkan, saudara. Saya khawatir juga saya gak bisa sukses di perantauan. Karena bagi orang Batak itu memang memiliki adat istiadat yang cukup keras, Bapak Ibu. Gak boleh pulang selama sukses. Demikianlah mungkin peraturan orang-orang Batak. Jadi sebenarnya dahulu saya ada di dalam banyak sekali kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Namun sampai saat ini 10 tahun saya sudah merantau, Tuhan menolong saya, Tuhan menemani saya, dan Tuhan selalu mencukupkan apa yang saya butuhkan. Yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Demikian saya Tuhan sertai sampai hari ini. Bapak Ibu juga tidak usah menghiraukan apa yang belum terjadi. Biarkanlah apa yang belum terjadi itu menjadi misteri. Biarkan kita alami hari ini kebahagiaan hari ini. Mari kita bahagia hari ini. Walaupun besok ada pergumulan, jangan dipikirkan besok pergumulannya. Hari ini bahagia, besok juga demikian. Besok bahagia, besok bahagia. Tuhan akan melakukan pekerjaannya jikalau kita melakukan pekerjaan kita. Bersama kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan, kita akan naik satu, kita akan naikkan pujian ini kembali. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut. Kita persiapkan perjamuan kita. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Mari kita angkat roti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus memegang. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok, akan apa yang terjadi di esok hari, karena Yesus memberi kami kemenangan. Kami mau berserah seluruh kepada Tuhan, karena Tuhan menemani kami. Dalam suka ataupun duka Tuhan menemani kami, dan Tuhan memegang tangan kami. Tangan kananmu, Yesus memberiku Saya akan mempersilahkan pemain musik untuk mempersiapkan perjamuannya. Kita akan tunggu beberapa saat. Untuk pemain musik juga boleh ikut di dalam perjamuan ini. Karena biarkanlah kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak perlu khawatir dan perlu atur. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita akan tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan kembali lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan nyanyikan refrennya kembali. Saya undang Bapak Hari untuk bawakan kita dalam doa. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Menyadari Tuhan, kami hidup di dunia ini bukan semakin hari, bukan semakin gampang Tuhan, tetapi semakin hari menuju kepada puncak kesulitan, baik di dalam ekonomi, baik di dalam apa saja Tuhan. Kami menyadari hal itu Tuhan, tapi kami bersyukur saat ini ya Tuhan, kami sudah memperoleh firman-Mu yang membawa kami untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dunia ini Tuhan. Untuk kami tidak lagi hidup di dalam segala kekhawatiran kami. Sebab Tuhan yang tidak bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan, itulah kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami semua Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami di tengah-tengah kesulitan dunia ini Tuhan. Baik di bidang apapun juga Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab sepenuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya saat ini kami bersyukur untuk kami bisa menaikkan segala kekhawatiran kami, menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Sebab Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kalau saat ini kami masih ada kekhawatiran kami, bahkan juga membawa kekhawatiran masa depan di dalam kekhawatiran masa kini Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan yang memulihkan hati kami senantiasa, untuk kami selalu menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Semakin hari Tuhan pakai tambah-tambahan hikmat marifat yang daripada Tuhan dalam usia mudanya Tuhan. Banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar Bapak Ibu Saudara semuanya, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa kita akan melaksanakan ibadah kita hari ini 1 minggu 1 kali Saudara. Dan ternyata saya memantau apa yang terjadi di Lumajang.
ternyata gereja-gereja juga sudah mulai membuka gerejanya masing-masing, dan juga ada bangku-bangku yang tentunya lebih berjarak seperti itu. Saya tadi lewat gereja Katolik itu juga buka, gereja GPIB buka, GBI juga buka, GPDI juga buka. Namun selebihnya saya masih kurang tahu, sehingga kami juga rundingan dengan Bapak Gembala, ibadah kita tetap berjalan 1 kali di dalam 1 minggu. Itu khusus untuk ibadah raya saja, tetap setia, tetap semangat. Namun Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu memang lemah fisiknya, tidak mengapa menyaksikan secara online, tidak mengapa, tidak ada unsur paksaan sama sekali, namun tetap disaksikan ibadah-ibadahnya Bapak Ibu Saudara. Ibadah PA, ibadah kaum muda, dan ibadah sekolah minggu berjalan secara online. Bapak Ibu bisa menyaksikan ibadah PA itu hari Rebo, ibadah kaum muda itu hari Sabtu, dan ibadah sekolah minggu itu hari Minggu jam 11 nanti ada Zoom meeting untuk anak-anak sekolah minggu. Demikian untuk ibadah kita. Ada beberapa juga yang akan kita doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yaitu yang untuk yang berulang tahun. Yang pertama adalah Saudara Olpi berulang tahun. Mana bro berulang tahunnya? Oke. Kiranya cepat nikah bro ya. Jangan berkeliaran, jangan terkatung-katung lagi ya bro ya, kayak saya maksudnya. Ya, kiranya semakin sukses, semakin setia, semakin semangat, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan juga selamat ulang tahun juga untuk Ibu Irma, selamat ulang tahun juga untuk C. Marta juga berulang tahun ya. Kita akan doakan nanti bersama-sama, yaitu Olpi, Bu Irma, dan C. Marta di bulan ini berulang tahun. Kita nanti akan doakan bersama-sama. Dan juga kita berdoa ada beberapa yang sakit, yaitu anak dari Bu Lydia, Matthew itu sakit, nanti kita akan doakan bersama-sama. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami. Apa-apa yang sudah kami pelajari dari firman Tuhan, kiranya tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan menjadi kekuatan bagi kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, beberapa dari keluarga kami yang sakit, Ibu Mission juga kami lupa tadi, Ibu Mission juga yang lagi sakit, kami berdoa. Dan juga adik Matthew juga yang lagi sakit, kami berdoa bersama-sama kiranya Tuhan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami berdoa dan berbahagia untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada saudara Olpi, ada Ibu Irma, dan C. Marta berulang tahun. Kebahagiaan mereka juga merupakan kebahagiaan kami. Kami semua berdoa bersama-sama. Kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan dari anak-anakmu ini ya Tuhan, kiranya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan pakai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan naungi mereka, Tuhan berikan anugerah yang dari Tuhan untuk selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang ada di tempat ini, baik yang menyaksikan secara online juga. Kalau hamba berdoa, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menaungi, Tuhanlah juga yang memberkati dalam kesehatan keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memagari kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi dan shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Yo.
Harry